kopi di Bandung ini itu hampir kurang lebih dengan kami 85% Oke. itu ditanamnya itu di kawasan hutan. Di lahan perhutanan. Di lahan perhutanan. Wih, Betul. Assalamualaikum, selamat siang Sobat Podcast. Kembali lagi di channel Gerobak Podcast. Kali ini tim Sobat Gerobak Podcast mendatangi kantor administratur Perhutani Bandung Selatan. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Kang Teddy selaku administratur wilayah Perhutani Bandung Selatan. Assalamualaikum Kang Teddy, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi siang, Arif. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Kang Teddy di Ya. akhir tahun yang kayaknya super sibuk nih? Luar biasa ya, di tengah pandemi ya, kita masih bisa aktivitas lah, dan memang di akhir tahun perhutani ini pas lagi sibuk-sibuknya nih, Lagi sibuk-sibuknya ya Pak ya. ngejar target Oke. tanaman ya, pendapatan lain-lain lah pokoknya. Luar biasa karena beberapa kali ngontak juga lagi di lapangan, lagi di lokasi-lokasi hutan yang berada di wilayahnya beliau. Iya. Agak dideketin Pak. Oke. Pak Teddy, ini kan seringkali masyarakat banyak tahu tentang perhutani di beberapa lokasi wisata ya. Ya. Tapi sekarang kita akan mencoba sebenarnya apa aja sih fungsi perhutani itu Pak? Yang memang kalau saya baca dari literatur di Google itu kan menaungi masalah hutan, ada juga hutan sosial, hutan lindung dan sebagainya. Baik, Pak. Ya, kalau terkait dengan pertama mungkin aturan ya. Perhutani memang berdiri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2010 tentang perhutani, di mana memang tugas dan pokoknya yang pertama dari mulai tata hutan, ada juga pemanfaatan hutan, kemudian juga ada perlindungan hutan dan konservasi. Nah, memang dari segi aturan perhutani ini kita lebih kepada perum ya, perusahaan umum, dan memang sesuai dengan tugas dan pokoknya tentu saja kita mengelola hutan di Pulau Jawa nih, Arif. Jadi selain Jawa Barat ya, ada juga ada di Jawa Tengah dan ada Jawa Timur dan Pulau Madura. Luas juga ya Pak ya. Lumayan luas ya. Totalnya 2,4 juta hektar. Untuk luas lahan Untuk hutan ya. luas lahan yang dikelola Dikelola perhutani. perhutani. Nah, kebetulan kalau di kami ya, saya dipercaya sebagai administratur. Jadi administratur itu kepala kesatuan pemangkuan hutan di wilayah. Kalau secara administratif mungkin levelnya sama dengan bupati. Tapi kalau kita memang kan batasnya kawasan hutan gitu ya. Kawasan hutan. Nah, jadi bisa di dua wilayah kabupaten gitu ya, kota, atau bahkan kalau Banten itu dia satu provinsi. Oh, satu provinsi Satu Banten. provinsi Banten. Untuk Pak Teddy sendiri lahannya ada luas, yang diawasi ini ada berapa hektar ya lahan hutan Pak? Kalau KPA Bandung Selatan ini totalnya itu ada kurang lebih 55.000 hektar. 55.000 hektar itu terbagi di dua wilayah administratif, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi memang dua wilayah Terbentang luas ya Pak ya, Betul. dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Memang luar biasa nih. Luar biasa. Jadi kalau jalan-jalan ke hutan itu ya tidak habis 1 minggu mungkin baru ujung ke ujung itu jelajah semua. Oke. Dan di kita memang yang menarik pertama terkait potensi ya. Kita ini kan secara fungsi hutan ini dominasinya itu hutan lindung Di wilayah Bandung di Selatan. wilayah Bandung Selatan, dan kita berada di pas memang titik 0 km Citarum. Citarum ya. Tuh, Arif kan sudah paham betul lah ya Citarum. Ya, Jadi luar biasa gitu, sorotan dari mana-mananya, betul. terutama kalau kita mungkin terkait dengan lahan kritis. Oh, ada lahan kritisnya juga berarti ya Pak? Ya, Di ada. Jadi Bandung Selatan ini. nah, ini yang menarik dan selalu jadi perbincangan di mana-mana ketika bicara lahan kritis nih, terutama di Das Citarum ya, Citarum. terpanjang nih Ya. Citarum ini. Ini ada dalam kawasan dan luar kawasan. Jadi ini di dalam kawasan Dan dan luar kawasan kawasan hutan ya yang jadi kewenangan kita, Kewenangan hutan. dan yang di luar kawasan itu kewenangannya di Pemprov kan.
alhamdulillah karena kita memang sekarang itu ada Perpres nomor 15 tahun 2018 tentang Citarum Harum. Kita bersinergi tentunya dengan Satgas ya, dan kita kalau di yang jadi kewenangan kita ya, insya Allah untuk tahun 2020 ini luas lahan kritis yang ada di hutan ini bisa clear Pak, bisa selesai. Sudah ditanami apa? Sudah ditanami. Jadi mulai dari tahun 2017 kita wilayah saya saja kurang lebih sampai dengan 2020 ini total ada 8.000 hektar yang sudah kita tanami ya. Lahan kritis ditanami dari tahun 2017 ya. Juga memang program dari pemerintah melalui Kementerian HK ya, ini Balai Pengelolaan Das Citarum Ciliwung maksudnya ya. Nah, terkait dengan jenis pohonnya macam pertama memang yang tanaman kehutanan jelas pokok ya, ada pinus, ada eukaliptus, juga kita mengakomodir nih kepentingan masyarakat di situ, ada kopi, kemudian juga ada BTS ya, diantaranya buah-buahan. Seperti apa tuh Pak buah-buahan? Ada alpukat, ada nangka ya, dan kita juga menanam aren nih Pak. Jadi ya, memang ini lebih kepada mengakomodir biar apa secara ekonomi masyarakat di kawasan hutan juga ya Pak. Betul, masih bisa memanfaatkan ya. Itu di lahan kritis Pak? Ya, di lahan kritis. Pak, ini sering kali ada anggapan lahan kritis ketika musim penghujan sangat tinggi, wah di atas lahannya kritis gara-gara ini gimana sih pemahaman itu? Nah, saya contohkan mungkin di wilayah Pangalengan ya, ekstrim lah ya, Kertasari, Ciberem. Kadang orang kan melihat ketika banjir musim terjadi ini di Cirawan ya. Betul. Wah itu pasti ramai ya, medsos dari mana. Banjir di Bandang gitu, itu akibat hutannya gundul. Betul. Saya pernah melakukan pengecekan langsung gitu, ya, pada saat terjadi hujan. Ya logikanya ketika hujan turun, pastikan arus di atas sungai misalkan tidak tersalurkan ya, dengan baik, karena tutupan kawasannya kritis ketika gundul. Nah memang di sana itu bukan hanya kawasan hutan Pak. Jadi lokasi di sana pun memang yang seharusnya itu tidak dilakukan pertanian intensif gitu ya, ini dilakukan Pak. Saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati, ya, Pemkab, dan beliau juga sudah sangat concern lah. Di sana ada gerakan Satampo, kemudian juga kemarin terakhir ada Perhub yang terkait sapu gunung. Artinya kita memang sama-sama, PR-nya itu bukan hanya di kawasan, bukan di kawasan, betul. Berarti bersama-sama dengan pemerintah daerah juga untuk bagaimana hutan ini tidak gundul gitu ya. Betul. Dilakukan penghijauan. Nah, Pak Teddy, ini juga ada anggapan kalau perhutani hanya mengelola soal kawasan wisata saja dan hutan sosial sekarang jadi dengan masyarakat gitu ya, banyak kerjasama. Ini seperti apa sih Pak pola kerjasamanya, dan untuk kawasan-kawasan wisata juga kan banyak ya. Seperti apa juga itu Pak yang dilakukan oleh perhutani dengan masyarakat? Itu alhamdulillah ini luar biasa ya di pemerintahan Pak Presiden yang sekarang, beliau sangat concern terhadap perhutanan sosial ya. Dan kebetulan di wilayah saya ini total dari mulai peraturan pemerintahan turun ya, sudah ada 11 SK perhutanan sosial ya. Di Bandung Selatan aja. Di antaranya 3 ini skema IPHPS, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Kemudian yang 8 itu adalah pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan, ya. Bagi kami sebetulnya tidak ada masalah dengan 2 skema. Yang paling penting adalah bahwa pemahaman masyarakat terhadap program ini itu clear and clean gitu. Jadi harapannya kan dengan perhutanan sosial ini bagaimana si hutan ini tetap lestari gitu ya. Tapi masyarakat dapat merasakan dan memanfaatkan dengan benar, baik dan benar ya. Dapat akses untuk melakukan pemanfaatan hutan. Ya. Ini alhamdulillah dari 8 ini banyak sebetulnya yang saya pikir luar biasa perkembangannya, karena memang bukan hanya dipimpin oleh perhutani langsung ya, tapi juga dari berbagai pihak. Berarti itu tidak hanya perhutani aja ya, yang memberikan pendampingan dan sebagainya ya. Kalau dari LHK kan ada Dirjen SKL termasuknya, kemudian juga ada kalau terkait usahanya ya dari Buksa. Nah ini sudah banyak sebetulnya yang saya pikir kemajuan di masyarakat yang sudah memiliki SK ini
mereka betul-betul bisa memanfaatkan si kawasan hutan ini secara optimal gitu. Ini saya contohkan misalkan saya punya lokasi wisata ya, yang tadinya mungkin orang tidak melihat sebagai potensi. Itu adanya di Desa Alam Endah. Desa Alam Endah itu masuknya juga memang kalau di kita misalnya Alam Endah. Ini ada lokasi wisata yang lagi kita kembangkan, itu namanya Alam Endah Arboretum Park. Jadi tujuannya pertama memang untuk memperkaya si lokasi itu dengan tanaman-tanaman endemik jenis khas Jawa Barat. Tetapi juga di situ karena ada curug, kemudian potensi wisata, alam juga, alamnya, pemandangannya ya, pemandangannya luar biasa. Gitu. Nah, ini alhamdulillah. Jadi di sana itu ada kerjasama, kalau kerjasama ya dalam perhutani, LMDH, dan juga masuk BUMDes. Nah ini yang menarik. Jadi fasilitasi permodalan itu BUMDes masuk di situ. Ya, ini sedang kita harapannya sih sebetulnya kalau ini tahun ini tidak pandemi mungkin ya di awal tahun sudah launching. Tahun besok 2020. Nah, rencana harapan kita memang mudah-mudahan sih sebetulnya nggak sampai ke 2021, tapi di Desember inilah pas mungkin orang musim liburan. Ya, liburan akhir tahun. Liburan akhir tahun itu kita bisa buka. Jadi konsennya Arboretum Park selain juga sisi ekologi gitu ya, karena kita nanti ngajak si pengunjung ini untuk menanam pohon, adopsi pohon di situ. Jadi bagus berarti ya Pak ya? Betul. Nah, pekerjaannya itu ada kurang lebih 700 kakak. Itu warga setempat Pak? Iya, betul. Si pemilik izin ini. Nah itu sudah betul dibagi oleh dalam hal ini pemerintahan desa ya, dengan LMDH. Mereka kolaborasi. Ya, dan ini juga didampingi oleh teman-teman pendamping yang dari K3I. Nah, ini luar biasa. Jadi masyarakat diberi pemahaman, kemudian kita secara organisasinya betul-betul kita bina gitu ya, kemudian programnya jelas ya. Akhirnya ini bagi saya gitu ya salah satu percontohan yang keren loh. Ini baru Pak dari betul kerjasama hutan sosial yang ada yang tadi Bapak sebutkan. Iya. Satu ini yang memang sebetulnya dari 8 sudah banyak. Cuma yang mungkin bagi saya ini akan jadi role model untuk yang lainnya. Yang ini ya. Artinya semuanya ada ya Pak. Dari sisi ekologi tadi ada, penghijauan dan mungkin wisata juga ya, dan pengembangan ke daerah setempat ya Pak. Ya. Pak, ini kalau untuk kerjasama hutan sosial yang tadi Bapak sebutkan 11 itu semuanya ke wisata atau memang tadi ada semuanya gitu mencakup yang tadi Bapak jelasin di alam ini? Banyak macamnya. Jadi kalau yang utama sebetulnya yang sudah jalan ya dari dulu itu komoditas kopi. Kopi ya? Iya, kopi. Jadi perlu diketahui nih oleh teman-teman semua. Jadi kopi di Bandung ini itu hampir kurang lebih dengan kami ya 85% kopi itu ditanamnya itu di kawasan hutan. Di lahan perhutanan. Di lahan perhutanan. Wih, betul. Seperti yang depan ini ya Pak ya kayaknya ya. Contoh-contohnya ya. Nah, ini saya contohkan lah, ini salah satunya nih kemarin yang dapat penghargaan nih nenek dari Kamojang. Ya. Ini Manoja kopi. Ini luar biasa enak. Ini hanya salah satu saja. Salah satu saja. Jadi total mungkin kalau di kita dari 118 LMDH ya. Ini ada kurang lebih 87 LMDH yang memang dia khusus kopi, pusat konsen di kopi. Saya pernah dengar Pak dan pernah baca sebuah literatur bahwa 2018 itu kan Jawa Barat paling tinggi ya Pak ekspor kopi dan disuplai juga dari perhutanan. Itu gimana Pak? Bisa dijelaskan sampai hari ini nih, itu kopi ini. Nah ini memang jadi PR kita bersama ya. Ini yang harus kita tata ke depannya terkait dengan tata kelola kopinya nih. Karena masyarakat sekarang sudah mulai aktif gitu ya. Jadi hulu hilir yang harus kita perbaiki dan kelola dengan baik. Betul, dikelola dengan baik. Nah, artinya dari sisi hulu ya, petani kopi terutama yang ada di kawasan hutan ini sudah mulai kita edukasi. Gitu ya. Dalam arti dia juga selain bisa menghasilkan kopi dengan kualitas baik, ya, tetapi juga dengan produktivitas yang tinggi. Karena selama ini mungkin yang mereka pentingkan lebih kepada produktivitas, tapi kualitasnya. Ketika panen dapat hasil aja gitu ya Pak. Dan itu rata-rata mereka inginnya hasil instan gitu. Ya, jadi mereka pengennya itu
pokoknya saya ingin nanam kopi, waktunya panen, saya petik, ya jual selesai. Hasilnya ada gitu. Nah gitu. Nah kita ini arahkan selain tentunya ya bukan hanya kualitas cerinya, ya. Ingin kita ini petani ini juga nanti bisa merasakan nilai tambah dari kopi ini. Ya. Ini sudah mulai banyak nih, masing-masing LMDH di kita gitu ya, dia sudah mengeluarkan brandnya masing-masing. Ya, brandnya masing-masing. Nah, yang terkenal ya Buntang Wangi, kemudian Malabar. Ini yang sekarang lagi naik daun juga Halu gitu ya. Nah, kemudian ada Ciwidey sudah jelas gitu ya. Nah, itu dan salah satu juga Kamojang. Kamojang berarti yang dari Garut ya Pak? Enggak, di Kamojang perbatasan. Oh, perbatasan. Jadi bukan Kamojang Garut ya. Okay. Jadi daerah Ibun, Ibuluk. Nah, itu kan masuknya wilayah Bandung Selatan. Ya. Nah, itu kopinya enak luar biasa. Jadi Kang Arif harus nyobain lah. Sip lah ini. Nah, ini Pak, saya lihat juga ada madu nih Pak. Ya. Nah, kalau ini madu ini di arealnya di mana nih Pak untuk Nah, di wilayah Bandung Selatan ini? kalau madu Bandung Selatan ini juga sudah kita mulai. Ya. Kita punya sebetulnya miniatur lokasi gitu ya untuk edukasi lebah madu. Nah ini tempatnya di Khusus daerah gitu ya, Pak? betul daerah Lebak Muncang. Nah, Dari Ciwidey ke sana. Ciwidey. Nah ini sama pengelolaan juga LMDH. Dan ini kita copy polanya gitu ya, karena sudah berhasil di sana. Sering banyak orang berdatangan ke sana untuk belajar terkait madu, pelatihan madu. Nah ini kita coba tularkan ke Alam Endah nih. Ini sudah pola kemarin untuk madu betul ini, untuk ya. madunya. Nah harapannya memang ke depan madu juga menjadi salah satu produk unggulan di wilayah Bandung Selatan. Nah, kalau sejauh ini berarti masih gimana Pak untuk madu sendiri Pak? Kalau madu perhutani sendiri kita punya pabrik khusus ya, itu di Perun Panjang. Jadi di sana memang untuk pengolahan madu Khusus Jadi, betul. betul khusus. Nah, ini yang di depan ini ya hasil dari sana, dari Perun Panjang. Ini masa pandemi nih Kak Arif ya, permintaannya luar biasa. Madu Tinggi ini juga ya, meningkat Pak? tinggi. Ya. Gitu. Ya, saya sering juga konsumsi madu gitu. Betul. Makanya ini Menyehatkan nih. sampai segimana nih Pak untuk konsumsinya dari masyarakat mencari madu? Ini peningkatannya di tahun ini karena memang pandemi orang merasa butuh untuk hidup sehat. Ya. Ini luar biasa tinggi. Jadi ada outlet kita nih Ya. di Jalan Laswi. Itu di depan itu Ya, ya. itu luar biasa. Jadi hampir tiap minggu restock gitu ya, karena habis terus. Gitu. Luar biasa. Luar biasa. Banyak sekali produk-produk Banyak. dari perhutani Bandung Selatan ini, Sobat Podcast. Nah ini Pak, ini terkait wisata, lokasi wisata alam khususnya di bawah pengelolaan perhutani ini. Ya. Mungkin semenjak masa PSBB Juni lalu mulai ramai nih Pak, Ya. menyeruak ke publik di medsos juga. Antisipasinya gimana sih Pak? Apalagi sekarang di akhir tahun ada libur akhir tahun dan cuti bersama Lebaran, yang dulu bulan Juni nggak jadi sekarang. Antisipasi perhutani gimana nih Pak? Apalagi COVID kayaknya masih tinggi juga nih Pak. Ya, inilah yang memang mungkin apa ya, tantangan sebetulnya bagi kita di satu sisi bahwa wisata ini terutama akhir tahun kan menjadi kebutuhan. Betul Pak. Pasti banyak orang yang sudah stres gitu kan ya, kemarin PSBB gitu ya, beberapa bulan ini pokoknya pikirannya COVID dan lain-lain. Nah, akhir tahun ini karena memang ada pembatasan cuti juga ya, dari pembatasan cuti, pemerintah. pengurangan dari pemerintah. Betul. Untuk antisipasi kita sudah melakukan beberapa langkah dan yang utama bahaslah penegakan protokol kesehatan. Ini menjadi hal yang sangat wajib gitu ya, Pak. ditegakkan di lokasi kita ya. Jadi mungkin Kang Arif kapan-kapan ya, ada waktu gitu ya ke daerah Gunung Buntang misalkan yang ada di kelola kita, itu selalu kita menerapkan 3M. Jadi wajib itu dilakukan dan memang secara rutin juga kita ke petugas kita selain tentunya mendisiplinkan diri gitu ya, kita lakukan pengecekan Pak. Kita ya namanya orang bersosialisasi gitu ya, kalau di lokasi wisata kita nggak tahu kondisi. Apalagi kan pendatang dari mana saja ya Pak, ada yang dari nggak mungkin dari Bandung semua lah gitu kasarnya. Dan kita juga rutin ya, koordinasi dengan Satgas Covid nih. Baik Untuk di antisipasinya tingkat, di tingkat di bawah di Muswika gitu sampai. Artinya di akhir tahun ini, libur akhir tahun ini tetap buka dong? Kita tetap buka. Ya, tapi dengan sesuai dengan apa ya? Ada kan surat keputusan gubernur ya Jawa Barat ya.
dari mulai tetap ada pembatasan jumlah pengunjung ya secara kapasitas nih. Kita maksimal itu hanya 50%. Nah, mendatanya gimana Pak? Kan susah juga kalau kumpul di tempat alam kayak Gunung Puntang. Ya. Lokasinya kan menyebar tuh Ya. Pak. Nah, gimana untuk mendata itu agar bisa, oh ini udah 50% udah. Nah, seperti itu. Karena kan Kelihatan. kita tidak tahu nih Betul. masyarakat animonya Ya. di akhir tahun ini Pak. Betul. Ada yang Itu mudah sebetulnya karena kan kita kelihatan sekarang apalagi kita sudah ada tiketing nih. oh udah tiketing. Oke. Jadi kita tahu nih kapasitas si wisata ini berapa sih jumlah pengunjungnya, itu by data nanti akan otomatis kelihatan. Oke. Ini pas launchingnya itu besok nih untuk yang tiketingnya. Semua lokasi wisata. Ya, kita ada 2 lokasi sih yang utama yang memang dia jadi prioritas lah ya. Karena jumlah pengunjungnya selalu banyak gitu ya. Di mana aja itu Pak Ade? Di Gunung Puntang sama di Cibolang. Oh, Gunung Puntang sama Cibolang. Nah, Oke. itu yang kelola KPH ya. Kalau yang kebetulan di wilayah teritori kita cuma kelolanya oleh KPM kalau di perhutani ini. Iya. Kawah Putih, Ya. Ranca Upas, Ranca Upas. Tuha Resort, nah itu juga sama gitu. Oke. Berarti baru akan di launching besok ya Pak ya untuk yang Betul. tiketing 2 Ya, lokasi. tiketing kalau yang 2 lokasi di kita baru besok. Ada berapa sih Pak jumlah lokasi wisata yang berada di bawah nama KPM Perhutani Bandung Selatan? Kalau total di kita ini ada 22 lokasi wisata. Itu alam semua ya Pak ya? Lokasi hutan Tersebar, ya? wisata alam semua. Wisata betul. alam ya? Tersebar dan memang unik masing-masing lokasi ini punya ciri khas tersendiri. Jadi ya oke lah kalau kita misalkan tahu wisata alam ya gitu-gitu aja sih. Paling ke hutan atau apa ini enggak. Ya terkadang di kita ini ya yang menjadi ikon itu bukan hanya pemandangan. Termasuk Tapi tadi juga yang Bapak ceritakan ya? Itu dia. Menanam, Nah, melihat juga hasil-hasil hutan. itu. Oke. Jadi Sisi menarik juga. edukasinya, betul. Betul. Pak, ini di akhir tahun Ya. pasti jumlah wisatawan atau masyarakat yang akan berlibur meningkat ya Pak ya. Ada himbauan nggak sih Pak? Seperti apa? Karena kan masih Covid, Ya. apalagi jangan sampai melebihi batas tadi 50% kan Pak. Nah, himbauannya seperti apa pada masyarakat yang akan mengunjungi lokasi wisata yang berada di bawah perhutani? Ya, jelas yang pertama ingat pesan ibu ya. Oh iya, Nah, itu harus yang Pak. Itu paling zaman penting sekarang. kan. Betul. Ingat pesan Pak ibu. Den. Yang pertama mencuci tangan, kemudian pakai masker dan menjaga jarak. Itu di lokasi wisata kita dipasang banner-banner pengumuman dan juga petugas rutin melakukan himbauan gitu ya untuk tetap menegakkan protokol kesehatan. Nah, kemudian yang kedua juga kita batas. Kita ada beberapa memang komunitas, kemudian ya animo masyarakat karena memang akhir tahun ya ingin melakukan kegiatan atau event gitu. Nah, kita Ini gimana antisipasinya nih? ini kita minta ditunda gitu. Artinya tidak ada event-event skala besar. Ya, kita Untuk minta masyarakat berkumpul Betul. ya, Pak, di lokasi-lokasi Ya, wisata perhutani. kita komit karena ketika misalkan ya namanya sudah di lapangan gitu ya agak susah juga ketika misalkan melarang orang berkerumun gitu. Nah ini untuk mengantisipasi itu ya untuk kegiatan yang kira-kira dapat menimbulkan kerumunan kita minta ditunda dulu. Jadi ini lebih kepada untuk wisata kunjungan 1 hari gitu. Walaupun camping ya kita batasi. Yang camping itu adalah keluarga gitu. Dan memang harus jelas identitas dan Identitasnya. kesehatan, kondisi kesehatan. Tetap dicek juga Tetap berarti ya dicek. Pak Adem ya, untuk Kita kondisi pastikan. kesehatan pengunjungnya Betul. akan Ya. melaksanakan camping Betul. atau memang mau bermalam Ya. di lokasi-lokasi wisata perhutani. Wah luar biasa nih Sobat Podcast, penjelasan dari Pak Adem Perhutani Bandung Selatan ini untuk lokasi wisata. Bahkan di lokasi wisata juga kita bisa menikmati madu, Ya, betul. ada juga kopi. Wah banyak sekali. Artinya mungkin meskipun liburan akhir tahunnya pendek dengan protokol kesehatan ya tetap bisa menikmati ya. Yang penting nurut ya. Ya. Bahasa ibu tadi ya Pak Adem. Iya. Pak Adem terakhir nih. Pesan ibu. Saya sering lihat Pak Adem nih jalan-jalan, Ya. pemotoran lah gitunya. Enak juga nih. Tadi kan dijelasin 2 teritorial kabupaten Ya. dengan luas area hutan. Apa sih suka dukanya Pak selama menjadi ADM Bandung Selatan ini Pak? Kalau saya sih lebih banyak sukanya ya. Pertama Oke. karena memang ini juga selain tuntutan tugas ya, dari mobil atau dari mobil off-road gitu ya, kemudian dari motor trail gitu ya. Selain kita bisa tugas sambil menikmati alam gitu ya, kita juga bisa berinteraksi langsung dengan penghuni hutan kan. Jadi bukan Penghuni hanya hutan teh salah ya Pak Adem. lain ya kan. Jadi ya
ya bukan hanya hewan-hewan Betul. gitu ya, tapi juga penduduk yang ada di sana. Oke. Ini yang keren, jadi kita bisa lebih tahu sebetulnya seperti apa sih kan kondisi masyarakat di sekitar hutan ini, Kehidupan sehari-hari, kehidupan ya, Pak, sehari-harinya ya. di sana. Ini yang menarik. Berarti sudah hampir meninggalkan keluarga berhari-hari ya Pak ya untuk Saya mengecekkan memang, lokasi-lokasi. jadi keluarga memang nggak saya bawa ya Ya. dengan memang kerja juga gitu ya. Jadi ya 1 minggu ini biasanya saya full udah lengkap bawa peralatan gitu ya ke hutan. Di lapangan. Ngaliwat gitu ya. Mantap. Bisa bakar gitu ya. Ya. Kemudian ini dengan topi ya enjoy aja. Ya, dengan masyarakat sekitar Dengan ya. masyarakat sekitar. Dan itu memang masyarakat juga tergabung dalam LMDH tadi ya Pak ya. Betul. Binaan-binaan dari Binaan perhutani yang juga. perhutani. Cukup luar biasa nih pengalamannya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa dibawa nih sobat podcast, dibawa ke lokasi yang Kapan lah. luar biasa lah Ya. alamnya, pemandangannya, karena beliau memang punya referensi, karena beliau mempunyai teritori hutan di wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Jadi untuk sobat podcast yang memang akhir tahun akan melaksanakan